Salam, selamat pagi. Kita berjumpa lagi dalam channel Visa. Hai. Kali ini kita akan belajar Excel pertemuan ketiga tentang menggunakan formula lookup, formula pembacaan tabel. Di sini ada tabel yang sudah saya buat. Pelatihan akan saya berikan di channel ini. Kalian bisa menggunakan, nanti akan saya berikan link downloadnya. Oke, di sini ada tabel yaitu masukan, kemudian tabel data, kemudian tabel kode barang. Ini kita akan masukkan ke dalam tabel masukan, tidak secara manual tapi menggunakan rumus pembacaan tabel. Sudah ada nama barang, kolom nama barang yang akan diisi dengan nama barang ini berdasarkan kode barang ini. Kemudian harga satuan akan diisi dengan kolom harga satuan pada tabel data berdasarkan kode barang. Jadi kalau M10103 maka harga nama barangnya adalah tinta, kemudian harga satuannya adalah 1.500. Sedangkan harga total itu adalah perkalian antara harga satuan dengan jumlah unitnya. Untuk diskon akan dibacakan berdasarkan tabel data di kolom tabel data, di kolom potongan harga. Dan harga bersih adalah pengurangan dari harga total dikurang potongan harga. Baik, kita akan mulai langsung. Ingat, setiap rumus dalam Excel dimulai dengan sama dengan. Kemudian ketik V lookup, ya ini sudah muncul. Klik di sini, kemudian tekan tabulasi. Nah, kemudian pada ring lookup value-nya, kita tujukan pada kode barang. Ya. Kemudian ingat, di sini ada menggunakan masing-masing komputer kalian kan dapat diperiksa pada tabel aplikasi saya di Excel aplikasi saya. Di sini menggunakan titik koma. Di sebagian komputer terkadang dia menggunakan koma saja, titik saja, atau titik dua. Perhatikan pada baris ini ya. Oke, saya menggunakan titik koma. Saya akan ketik titik koma ya, bukan titik koma tetapi titik koma yang pada tombol bagian titik koma di sebelah huruf L. Oke. Nah, saat kita mengetikkan titik koma, tanda hitam ini akan berubah dari lookup value menjadi ke tabel array. Nah, tabel array yang dimaksud adalah tabel yang kita tuju datanya. Nah, kali ini tabel array-nya adalah pada kolom tabel data. Kita harus membloknya tabel data ini dari kolom pertama kode barang sampai dengan akhir kolom potongan harga. Ya, diblok seperti ini. Nah, kemudian tabel array ini supaya tidak berubah posisinya, saat kita mengcopy rumusnya untuk baris berikutnya ini tidak berubah, maka kita harus berikan atau kita harus mengunci tabel array-nya, yaitu seperti sebelumnya pada video sebelumnya kita cukup menekan tombol F4. Oke.
Di sini sudah muncul tanda dolar ya, tanda dolar, artinya tabelnya sudah terkunci. Kemudian kita lanjut lagi, titik koma ya, sudah berpindah ke call index num, kolom index num, nomor kolom yang dimaksud, yang diinginkan akan tampil pada kolom nama barang berikut ini. Nah, kolom nama barang di sini ada pada kolom kedua. Jadi dimulai dari angka di kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4. Nah, karena kita maksudkan ingin tunjukkan nama barang, kolom nama barang berarti berada posisinya di kolom 2. Kita cukup menggunakan ketik 2. Artinya kolom 2 di tabel data. Kemudian titik koma. Nah, di sini muncul true, approximate, match, dan false. Nah, pilihan yang di sini kita akan memilih false ya. Kenapa dipilihkan false? Karena data yang dimaksud karena tidak sama. Oke, kita tekan tabulasi. Oke, kita tutup untuk menyelesaikan formulanya dan tekan enter. Jika kalian benar memasukkan rumusnya, datanya, tabelnya, kolomnya, jika dimasukkan dengan benar, maka nama barang ini akan keluar. Ingat, kode barang pengetikannya harus sesuai dengan kode ini. Jika tidak sesuai, maka pembacaan tabel ini tidak akan muncul. Contohnya seperti ini. Jika ini M103, di sini juga ada M103, tapi saat data yang di sini atau data yang berada di kode barang ini berbeda, contohkan seperti ini. Ya, di sini tadi saya menambah spasi. Kalian lihat, sini ada spasi, ya, tertekan spasi. Nah, jadi ada di sini seharusnya ada 4 karakter saat M103. Kemudian ada spasi, berarti jadi 5 karakter. Nah, saat berbeda seperti ini, ya, karena sementara di sini di tabel data kode barang, datanya karakternya ada 4, cuma M, ya, M103, dan tidak ada spasi. Nah, saat posisinya berbeda seperti ini, maka nama barang di kolom nama barang hasilnya tidak akan keluar. Kenapa? Karena kode barang yang ada di sini ini dan kode barang yang ada di sini berbeda. Walaupun kelihatannya sama, terlihat sama, M103 juga di sini 103, tapi ternyata ada yang bertambah karakternya, yaitu tanda spasi. Oke, kita akan mengubah kembali, kita hapus tanda spasinya, maka otomatis nama barang akan keluar. Nah, seperti itu. Baik, itu diperhatikan. Nah, selanjutnya harga satuan, masih dengan menggunakan rumus yang sama, ya. Kali ini kita sama dengan V look. Oke, di sini sudah muncul, klik, kemudian tekan tabulasi, akan muncul lookup value, masih di posisi yang sama berdasarkan kode barang. Lookup value-nya adalah kode barang. Kemudian titik koma, menuju ke berikutnya tabel array, blok masih tabel yang sama, ya. Kemudian tekan F4 untuk mengunci, titik koma lagi, kembangkan call indeksnya. Nah, harga satuan berada di kolom ke-3, 1, 2, dan 3, ya. Kemudian titik koma lagi dan pilih false.
tutup kurung, selesaikan rumus dan enter. Oke, harga satuannya telah keluar 1.500. Perhatikan di sini harga satuan ini harus saat kita mengalinya nanti di harga total dia akan keluar juga dengan angka. Lihat pada kolom formula, di formula barnya di sini hanya terketik angka saja, sedangkan RP ini tidak diketik. Kita dapat memunculkannya dengan menggunakan accounting number format atau currency. Ketik ini sekali, maka tanda RP ini akan muncul dengan sendirinya. Oke, baik. Kemudian ya sama ya, minta ya, oke. Nah, kemudian di harga total adalah pengalian harga satuan dengan jumlah unit, sama dengan jumlah unit kali menggunakan tanda bintang ya pada nomor 8 ya, pada tombol 8, kemudian harga satuan, klik enter. Oke, hasilnya sudah kita temukan 34.500. Nah, diskon kita kembali menggunakan rumus VLOOKUP sama dengan VLOOKUP tabulasi, kemudian masih sama menggunakan kode barang, titik koma, tabel array-nya kita blok, tekan F4, titik koma lagi. Nah, kali ini potongan harga atau diskon ada di kolom 4, tekan 4 atau ketik 4, kemudian titik koma, pilih false, tabulasi, tutup kurung dan enter. Nah, di sini munculnya angka 0. Itu kenapa? Karena yang termuat adalah tanda RP. Ya, sedangkan seharusnya pada potongan harga adalah diskonnya. Oh, maaf, kali ini saya salah. Pada rumus ini setelah menggunakan VLOOKUP ya, harusnya dia muncul 11% potongan harganya, dan kita kalikan. Jadi kan potongan harga terhadap harga total. Potongan harganya adalah 11% terhadap harga total. Berarti kita tambahkan lagi fungsinya, rumusnya kali harga total. Oke, kita enter. Ya, ketemu. Diskonnya adalah 3.795. Oke, kita lanjut dengan harga bersih. Harga bersihnya adalah pengurangan dari harga total dikurangi diskon, sama dengan harga total dikurang diskon, enter. Oke, hasilnya 30.705. Oke, sesuai ya. Nah, ini sudah selesai untuk daftar penjualan toko serba Aneka bulan April 2007. Lama ya, 2007 kita ganti ya, 2020 ya. Nah, untuk di baris berikutnya kita tidak perlu menggunakan memasukkan rumus kembali, kita cukup copy saja, kita blok keseluruhannya, kemudian tarik ya, gunakan, lihat perhatikan di sini ada kotak kecil, arahkan kursor, kemudian lihat jadi warna hitam seperti ini, kemudian klik tahan, tarik sampai ke bawah dan lepaskan. Oke, selesai. Iya.
Oke, satu tabel telah kita selesaikan di sheet pertama. Kita lanjutkan di sheet kedua. Daftar peminjaman buku. Nah, hasilnya menjadi seperti ini. Oke. Nah, kita akan lanjutkan tanggal pinjam, lama pinjam, persen denda, hari, total sewa, total denda, sewa bayar. Di sini ada tanggal harus kembali. Oke lah, kita ganti jadi Januari 2020. Oke ya. Di sini juga kita ganti Januari 2020. Biar sesuai dengan tahunnya. Oke, sudah. Nah, ini biarin aja lah. Nah, di sini ada tanggal harus kembali. Berarti kan sedangkan lama peminjaman itu adalah 14 hari. Ya, 14 hari. Ini harinya tidak diketik ya. Kalau misalnya cuma ada angkanya saja 14. Jadi kalian kalau buat sendiri, membuat tabel sendiri, diingat harinya itu tidak diketik. Bagaimana caranya supaya harinya tidak diketik, tidak nampak di sini ya. Ya, kalau kita edit, nah cuma ada angka ya, cuma ada angka, tidak ada pengetikan teks harinya. Jadi kalau saya ganti jadi 17 hari, saya enter, harinya muncul ya, tapi sedangkan saya tidak mengetik harinya. Oke, nah untuk cara ini menambahkan teks hari atau teks yang lainnya pada angka agar ini jadinya angkanya bukan teks ya, kolom value bukan kolom teks. Jadi pada bagian custom di kolom number, di button custom number format, diklik, kemudian pilih more number format ya, kemudian di custom ya, di sini saya sudah munculkannya, sudah menambahkannya. Kalau kalian belum menambahkannya, dia akan posisinya berada pada general ya, posisinya pada general. Kemudian di bagian type ya, ini diketik jadi seperti ini. Tanda pagar, kemudian spasi, kemudian tanda petik 2, kemudian dilanjutkan dengan hari, ketikkan hari, mulai kecil, mulai besar, terserah sama kalian, kemudian diakhiri dengan tanda petik juga. Pagar ini menunjukkan angka ya. Tanda persen. Oke. Ketika kalian memasukkannya, ini akan muncul dengan sendirinya. Oke. Selanjutnya, oke. Nah, kita akan kerjakan tanggal pinjam. Ini akan muncul secara otomatis, ya. Ini juga akan dimunculkan dengan menggunakan rumus. Jenis buku juga menggunakan rumus. Artinya setiap kolom yang kosong ini akan kita masukkan dan kita cari dengan menggunakan rumus atau formula. Oke, kita mulai dari jenis buku ya mungkin ya. Nah, jenis buku.
rumusnya adalah VLOOKUP pemecahan tabel. Oke, kita mulai dengan sama dengan, kemudian VLOOKUP ya, klik tabulasi. Oke, ring lookup value-nya adalah kode buku ini, kemudian titik koma, kemudian tabel array-nya adalah tabel data atau dan denda di blok dari 2001 sampai dengan akhir kolom persen denda. Oke, ingat tekan F4 untuk mengunci tabelnya, kemudian titik koma, dan jenis buku berada di kolom kedua tabel data atau denda. Oke, masukkan angka 2, kemudian titik koma lagi dan pilih plus tabulasi, kemudian tutup kurung untuk menggali rumus dan tekan enter. Oke, dia akan muncul kata komputer. Nah, kemudian kita selesaikan terus ya, kita copy paste ya dengan menarik. Oke, sudah keluar. 205 adalah agama, kemudian sama 2013 adalah teknik, 2011 adalah ekonomi, 2004 adalah filsafat. Nah, kemudian tanggal pinjamnya adalah sama dengan, rumusnya adalah tanggal harus kembali ditambah lama peminjaman. Coba lihat dulu. Oh, berarti salah ya. Saat ini tanggal 25 Januari 2020. Tanggal harus kembali tanggal 15 Januari. Peminjamannya adalah 14 hari. Berarti tanggal 15 Januari dikurangi 14 hari ya, berarti sama dengan tanggal harus kembali dikurangi tanggal lama pinjamnya dikurangi lama pinjamnya. Oke, coba kita blok, kita kunci terus sel yang lama pinjam karena jangan berganti ya, enter. Oke, ini keluar 1 Januari ya, 1 Januari. Oke, lama pinjamnya tanggal 1 Januari, tanggal 25 Januari maksud saya, dikurangi tanggal lama pinjam agar muncul berapa hari dia telah pinjamnya. Oke, sama dengan kemudian tanggal hari ini artinya tanggal pengembalian 15 Januari, sedangkan hari ini tanggal 25 Januari misalkan, berarti kan sudah lewat dari 15, 25 sudah lewat 10 hari ya, jadi tanggal harus kembalinya. Jadi dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 15 Januari itu pas harinya 14 hari, jadi harus kembalikan tanggal 15 Januari. Sementara sekarang sudah tanggal 25 Januari, pada tanggal 2 lama pinjamnya yang ia sudah pinjam buku komputer ini, tanggal hari ini
dikurang tanggal pinjam. Nah, sebelumnya kita blok, kita kunci dulu selnya F4 ya, kurang tanggal pinjam. Oke, kita akan enter ya, itu 24 hari. Jadi tanggal 15 sudah 14 hari, kemudian selisihnya 25 kurang 15 jadi 10 hari, jadi 24 hari. Iya, 14 tambah 10, 24. Oke. Nah, berikutnya persen per denda. Oke. Sama dengan rumusnya adalah VLOOKUP ya. VLOOKUP. Oke, tabulasi VLOOKUP. Dan tabel arraynya adalah tabel data denda. F4 mengunci. Ya, kemudian titik koma lagi, lanjut. Full index dulunya adalah kolom ketiga, 1, 2, 3. Oke, titik koma lagi, equals, tabulasi sekali, tutup kurung untuk mengakhiri rumus dan enter. Nah, keluar. Kenapa? Karena di bagian lookup value-nya kita tidak memasukkan datanya berdasarkan kode buku. Iya, kode buku. Oke, ini sudah saya masukkan ya, sebenarnya enter. Nah, dia keluar 2% dendanya. Oke, berikutnya total sewa. Mana kali? Oh ya, biaya sewanya nih. Biaya sewa adalah 1.000 per buku. Nah, sementara total sewanya adalah 5. Banyak bukunya ada 5. Lalu total sewanya adalah perkalian antara banyak pinjam dengan biaya sewa per buku. Oke, sama dengan banyak pinjam, dan kalau banyak pinjam dikali biaya sewa buku. Nah, D4 yang ini, kolom sewa, biaya sewa ini dikunci selnya supaya tidak berubah ke kolom yang lain atau sel yang lain. F4 enter, kirim 5.000. Kemudian besar dendanya 2%. Berarti kita akan menggunakan rumus bertingkat ini ya. Kita akan coba dulu pertama. Per hari ya. Dan persentasenya per hari. Berarti kelebihan harinya adalah 10 hari. Jadi kita cari dulu sama dengan, kemudian kita akan cari pertama, kita akan keluarkan dulu berapa hari dia. Oke, 24 hari ini lama pinjamnya, kita kurangi 14 hari di lama peminjaman. Oke, kita kunci dulu. Nah, oke, 10 hari ya. Kemudian dendanya per hari adalah 2% dari total sewa. Berarti di sini kita edit lagi.
ini sebelumnya kita kurungkan. Karena di Excel itu rumusnya, penggunaan rumus itu, pembacaan rumusnya itu per satu-satu seperti yang TK ya. Jadi kalau misalnya kita ketik tambah kurang kali, itu dia akan selesaikan misalkan 1 tambah 1 jadinya sama dengan 2, kita kali 3, 2 kali 3 kan 5 jadinya. Oke, seperti ini ya, saya contohkan ya di Excel ya. 1 tambah 1 kali 3 itu hasilnya 4. Kenapa 4? 1 tambah 1 2 kali 3, 2 kali 3 harusnya 5 ya. Nah, karena menggunakan sistem matematika ilmiah ya, jadi dia akan selesaikan perkalian dulu, baru dia akan selesaikan tambah. Jadi 3 kali 1 sama dengan 3, kemudian 1 tambah 3 sama dengan 4. Nah, tapi kalau kita menggunakan tanda kurung seperti ini misalkan, supaya hasil menjadi 5 ya, seperti ini, makanya akan hasilnya jadi 6 ya. Oke, seperti itu ya. Nah, jadi di sini posisinya kita harus berikan tanda kurung, kemudian kita kalikan dia dengan hasil persen denda persennya per hari berdasarkan total sewa. Pakai kurung juga ya, kurung 5.000 ya, kalau total sewa dikali persen denda per harinya, ditutup kurung dan enter. 1.000 dendanya. Oke ya, 1.000 dendanya ya. Jadi kita manualkan. Kita lihat dulu di sini. 5.000 kali 2% hasilnya 100 ya tadi ya. Oke, 100. Kemudian 100 kali 10 jadinya 1.000 ya. Oke, benar ya. Oke, kemudian jadi besar dendanya adalah 1.000 selama 10 hari. Oke, sewa yang harus dibayar adalah sama dengan total sewa ditambah besar denda sama dengan, kemudian enter. Sewa yang harus dibayarnya adalah 6.000. Nah, kemudian untuk baris berikutnya tanggal yang di toko agama dan seterusnya kita cukup menggunakan pemutihan sel ya. Jadi kita tidak perlu mengetiknya ulang supaya cepat selesainya. Oke, kita blok tadi ya, ini sudah saya blok. Jadi kolom tanggal pinjam sampai dengan sewa bayar, kemudian di bagian ini kita klik tahan, tarik, lepas, dan oke, selesai ya. Oke. Nah, jika kalian merasa kalian di sini kurang rapi ya, ini sudah selesai, tapi di sini ada cacat sedikit ya, karena habis kita copy tadi ada beberapa perintah berubah, garis tabelnya berubah. Ini kita ubah kembali.
Tidak ada perintah tengah ya. Oke, kanan format cell, bagian tab border, bagian tengah ini kita ganti dengan garis biasanya, garis tipis. Nah, sudah. Kemudian bagian bawah bawahnya juga berbalik, tanahnya tebal, garis tebal. Oke, ya. Oke, sudah selesai. Baik, ini pembelajaran kita hari ini. Ada 2 sheet ya. Sheet 1 ini banyak menggunakan rumus berikutnya ya. Dan sheet 2 di sini menggunakan rumus pada jenis buku, dan kolom yang lainnya menggunakan rumus fungsi matematika biasa. Oke, sekian dulu hari ini. Pembelajaran Excel kita menggunakan rumus VLOOKUP. Kita akan berjumpa pada video berikutnya. Salam.